Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Jemaat sekalian, hari ini kita online Sunday service. Online Sunday service. Temanya adalah bahaya laten, stres, dan depresi. Bahaya laten, stres, dan depresi. Firman Tuhan yang kita baca diambil dari 3 bagian, jemaat sekalian. Bagian pertama diambil dari kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu, aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudera raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku?
Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Firman Tuhan yang ketiga, kita ambil dari Injil Matius. Injil Matius, pasal 6, ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah online ini lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Saya mengajak jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala, kita doa, minta hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti kebenaran. Mari jemaat, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang Roh Kudus bekerja, memakai hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya. Beri dia kemampuan untuk membahasakan firman-Mu dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Beri hamba-Mu kemampuan menguraikan firman Tuhan dengan baik, supaya setiap jemaat boleh menerima kekuatan dari firman, dicerahkan kerohaniannya. Tuhan Yesus,
ajar kami kuat di dalam Engkau, dalam kami mengarungi hidup dengan segala kehidupan yang kami alami, dengan semua pergumulan yang kami hidupi. Kami butuh firman, kami butuh penyertaan Tuhan, kami butuh kekuatan dari tangan Tuhan, kami butuh pimpinan Roh Kudus, supaya kami tegar, teguh, berjalan di jalan yang Tuhan sediakan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, apa kabar? Bagaimana kehidupan saudara sampai hari ini? Apakah semua masalah yang engkau hadapi, baik problem, masalah kehidupan yang kita alami ini 5 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau baru 1 hari yang lalu, baik itu masalah suka, masalah duka, kekecewaan, kepahitan, kehilangan, masalah yang mendatangkan suka duka, positif dan negatif. Apakah semua masalah itu yang kita hadapi itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa kita itu lebih dekat, lebih memahami cara kerja Tuhan dalam hidup kita? Jikalau itu yang kita jalani, berarti rohani kita bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau hanya hal-hal yang positif saja, hidup kita baik, kita berkenan dan senang kepada Tuhan. Tetapi kalau hidup yang negatif, yang sulit, penuh kepahitan, kita kecewa sekali kepada Tuhan, bahkan kita mulai tanda tanya kepada Tuhan, something wrong dengan pertumbuhan rohani kita. Oke, jemaat simak hal ini. Pakai ini menjadi suatu indikator untuk mengamati pertumbuhan rohani saudara setiap hari. Baik, jemaat sekalian, tema kita adalah bahaya laten. Bahaya laten, stres dan depresi. Saudaraku, bahaya laten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bahaya yang tersimpan, tidak kelihatan, ada, dan bisa muncul tiba-tiba, atau sewaktu-waktu dia bisa muncul. Itu arti kata bahaya laten. Bahaya laten ini kita kaitkan di tema ini, kita kaitkan dengan stres dan depresi. Jadi temanya adalah bahaya laten, stres dan depresi. Baik, jemaat sekalian, mengapa harus ada tema seperti ini? Saya sering berkata kepada saudara-saudara sekalian, dalam pelayanan saya terus mengamati perkembangan zaman, kehidupan jemaat dalam setiap segi hidupnya, dalam bisnis, keluarga, pekerjaan, apapun dimensi hidupnya, sosial, politik, budaya, saudara sekalian, dari semua dimensi kehidupan, dari semua profesi, bahkan sampai kepada ibu rumah tangga, anak-anak remaja, sampai kepada orang-orang lansia, lanjut usia, saya coba memahami, memantau perkembangan yang ada, saudaraku. Maka perlu tema bahaya laten, stres dan depresi. Berdasarkan kepada pengamatan saya yang terjadi belakangan ini, dan juga WhatsApp yang saya terima dari jemaat, ada beberapa hal yang perlu jemaat perhatikan dengan baik. Dari jemaat memberikan suatu sharing, jemaat pertama, Pak Pendeta, saya depresi berat. Sudah 3 bulan terakhir ini, air mata itu tak terbendung. Saya menangis terus, Pak Pendeta, karena aku tertipu robot trading. Yang menipu itu pemimpin rohani saya. Saya merasa hidup ini sudah tidak ada guna. Uang yang saya dapat selama ini, sekian tahun saya rajin tekun bekerja, habis sesaat ini. Habis begitu saja. Saya rasa perjuangan saya sudah mencapai titik nol.
Saya rasa hidup saya seperti tidak ada artinya lagi. Bahkan saya berkeinginan untuk tidak mau hidup lagi. Saya depresi berat, Pak Pendeta. Tolong saya. Itu satu, jemaat pertama yang sharing. Jemaat yang kedua lewat WhatsApp sharing. Pak Pendeta, saya tertipu uang saya miliaran rupiah oleh orang yang sangat saya kenal. Tanda kutip hoping. Dalam 2 bulan ini, saya depresi berat. Rasanya kecewa luar biasa. Tak kusangka, Pak Pendeta, itu bisa terjadi kepada saya. Tak kusangka orang itu tega-teganya untuk mengelabui saya. Saya tak bisa menerima kenyataan itu, Pak Pendeta. Depresi berat saya. Bagaimana saya menghadapi kondisi seperti ini, Pak Pendeta? Itu sharing yang kedua. Sharing yang ketiga, jemaat sekalian, dari seorang ibu yang menceritakan tentang 2 anaknya. Yang satu berumur hampir 40 tahun. Yang satu berumur sekitar 30 tahun. Dua-duanya laki-laki. Saya dan suami saya sudah tua, Pak Pendeta. 2 anak kami itu belum menikah. Dan dua-duanya mengalami depression, Pak Pendeta. Yang muda, umur 30-an, menunjukkan gejala depresinya sejak kecil udah kelihatan. Yang tua, 40-an itu, depresinya lebih parah, Pak Pendeta. Dia sudah sampai buka baju, buka celana, tidak berpakaian. Yang pertama, yang masih muda, bahkan mengambil kotorannya disebar-sebarkan dalam rumah. Saya sebagai ibu sangat tertekan. Saya usianya ada batasnya, Pak Pendeta. Bagaimana selanjutnya dengan kehidupan 2 anak saya? Saya bingung, Pak Pendeta. Saya sudah bawa berkali-kali ke dokter. Sudah diberikan obat ini, obat itu. Dan juga sudah dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Balik lagi, Pak Pendeta. Dan sampai hari ini tidak sembuh. Bahkan gejalanya tetap seperti itu. Dan muncul tindakan-tindakan yang mengkhawatirkan. What should I do, Pak Pendeta? Di sharing ketiga, saudaraku. Yang keempat, bukan dari jemaat, tapi suatu berita yang fresh from the oven. Berita hot news yang lagi hangat-hangatnya saat ini. Jemaat pun akan tahu, terjadi di Amerika, di Texas, saudaraku. Seorang anak umur 18 tahun. Menghabisi kehidupan daripada anak-anak di sekolah elementary school. Sehingga 19 anak-anak itu kehilangan kehidupannya. Dan 2 guru orang dewasa juga kehilangan kehidupannya. Karena tindakan daripada anak 18 tahun itu. Kenapa ini terjadi? Oleh sebab itu jemaat sekalian, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, sharing dari jemaat, peristiwa di Texas itu bukan 1 kali saja itu terjadi. Kalau diikuti sejarah perkembangannya, sudah ada 10 kali terjadi saudaraku dari berbagai peristiwa yang ada. Semua menghilangkan banyak kehidupan orang. Oleh sebab itu, dengan adanya hal-hal seperti ini, saya memberi tema bahaya laten, stres, dan depresi. Tema ini sangat berkaitan dengan 3 tema yang sudah saya khotbahkan kira-kira 1,5 tahun yang lalu, jemaat sekalian. Temanya itu, tema besarnya adalah stres atau depresi ke aku. Saudara bisa lihat di YouTube PSDR Anthony Chang Preacher, saudaraku. Tema yang pertama adalah kenali gejala stres sejak dini. Tema yang kedua adalah 5 fase depresi. Tema yang ketiga adalah solusi untuk depresi. Silakan jemaat cari di 3 tema tersebut
di YouTube channel saya. Hari ini saya masuk ke tema bahaya laten, stres dan depresi. Jemaat sekalian, dengan adanya kasus seperti ini, kita mulai mikir bagaimana memahami hal demikian. Firman Tuhan saat tadi kita sudah baca dari 3 perikop. Saudara ingat firman Tuhan tadi? Oke. Nah, jemaat sekalian, masalah stres dan depresi itu saya sudah ungkapkan di 3 seri 1,5 tahun yang lalu. Stres dan depresi itu tidak sama. Orang yang sudah mengalami stres, orang yang sudah mengalami depresi, pasti sudah mengalami stres. Orang yang mengalami stres belum tentu dia mengalami depresi. Tapi stres yang akut pasti menuju kepada depresi. Saudara-saudara sekalian, penyebab daripada stres dan depresi itu ada faktor internal dan faktor eksternal, jemaat sekalian. Faktor eksternal adalah faktor di luar dari diri kita, yaitu dimensi kehidupan yang kita alami dari berbagai hal yang kita arungi. Kekecewaan yang muncul, bitterness yang ada, disakiti orang, ditipu orang, gagal sekolah, gagal kuliah, gagal pacaran, broken home, gagal bisnis, pilot. Nah, saudara, itu adalah faktor eksternal yang menyebabkan terjadi depresi. Tadi ketika kita bicara mengenai ibu yang punya 2 anak itu adalah faktor internal, saudara sekalian. Karena ibu itu mengatakan bahwa dari kecil anak itu sudah menunjukkan gejala seperti itu. Ketika saya telusuri dengan ibu itu, apakah di keluarga mereka ada keturunan mungkin dari papa, dari mama, atau dari paman, atau dari engkong yang mempunyai gejala seperti itu? Jawaban dari ibu itu ada, jemaat sekalian. Jadi kasus ibu dengan 2 anak laki-laki ini ada faktor internalnya, yaitu masalah gen. Itu bisa terjadi. Masalah yang dialami oleh seorang pemuda yang tadi tertipu robot trading dan seorang ibu yang tertipu uangnya dari teman baiknya, itu adalah masalah eksternal, yaitu masalah yang disebabkan oleh orang lain. Kemudian masalah yang terjadi di Texas, saudaraku, itu adalah masalah eksternal juga yang menyebabkan himpitan. Kalau saudara telusuri, anak itu mengalami broken home, terpisah dari mamanya, ribut besar dengan mamanya, tinggal di rumah neneknya, dan dia juga melukai neneknya. Begitu yang kita perhatikan prosesnya, saudara sekalian. Jadi stres dan depresi itu terjadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Dan karena faktor eksternal itu sangat bervariasi, seperti yang dikatakan di Injil Matius yang kita baca, masalah sandang, pangan, papan, masalah kehidupan, pakaian, makanan, masalah pekerjaan, masalah pasangan, semua masalah di situ yang bisa menciptakan kekhawatiran, kegelisahan, anxiety, kecemasan akan masa depan. Itu mempengaruhi faktor internal. Sehingga di kitab Mazmur yang kita baca itu, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau gundah gulana dalam diriku? Faktor eksternal itu menyebabkan tertekan jiwa di dalam. Nah, ini akan memicu depression. Ini akan memicu terjadi stres secara perlahan tapi pasti, yang akan membawa kepada suatu tindakan, suatu persoalan yang menuju kepada depresi, saudaraku. Oke. Nah, jemaat perhatikan. Jadi ada faktor X juga penyebabnya. Faktor X yang internal yang tadi saya sebut, masalah gen, itu kita tinggalkan. Kita bicara mengenai faktor internal dan eksternal. Eksternal, semua problem yang kita hadapi mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi konsentrasi kita, sehingga kita terganggu konsentrasinya, terganggu ketenangannya, timbul selalu kecemasan,
tidak bisa tidur, itu faktor internal yang menggerogoti dalam diri kita sehingga menyebabkan stres itu pelan-pelan makin lama makin kuat stresnya, saudara sekalian. Oke, nah sekarang kita lanjut. Jemaat sekalian perlu perhatikan hal ini dengan sangat penting, karena bahaya laten itu sangat besar dampaknya buat kehidupan kita, buat society lingkungan kita, dan juga buat kita sendiri. Buat kita sendiri, dampaknya sangat besar. Oleh sebab itu, ketika kita sampai di poin ini, saya menuju kepada suatu pemahaman bagaimana how to handle hal seperti itu. Bagaimana solusinya, bagaimana menangani masalah stres dan depresi ini. Di 3 tema saya 1,5 tahun yang lalu, saya sudah bahas terperinci mengenai 5 fase tahap depresi. Saudara bisa kembali ke tema itu, pelajari setiap fasenya dengan teliti. Saudara mungkin sudah ada di fase 1, fase 2, fase 3, atau sudah di fase 5. Saudara perhatikan di situ. Nah, kemudian kenali depresi sejak dini, itu seri pertama itu, saudaraku. Saudara juga pelajari stresku sudah sampai di mana, stresku sudah seperti apa. Saudara harus tahu itu. Dan kemudian di seri ketiga tentang solusi for depression adalah bagaimana cara melayani orang yang mengalami depresi dan juga melayani diri kita sendiri. Saudara ikuti, pelajari 3 khotbah seri itu. Khotbah ini adalah khotbah untuk memberikan suatu wawasan yang jauh lebih luas. Baik, jemaat sekalian, how to handle kalau sudah seperti ini. Dengan 3 kasus WhatsApp sharing kepada saya, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian kasus yang dialami di Texas oleh anak umur 18 tahun itu, dengan tindakan yang seperti itu, bagaimana cara menanganinya. Saudara-saudara sekalian, perlu dipahami. Saya bukanlah expert di bidang depression. Saya tidak pernah sekolah kedokteran di bidang depresi, gak pernah, saudaraku. Saya tidak pernah belajar ke situ, gak pernah. Tetapi saya adalah seorang yang mengalami depression. Saya mengalami depression. Saya mengarungi depression itu, saudaraku, sehingga dari situ muncullah pemahaman saya tentang depresi itu seperti apa. Stres itu seperti apa. Jadi saya tidak mengerti hanya sekadar tentang teori, tapi saya menjalani, saya mengalaminya. Perlu saudara perhatikan, garis bawahi tentang stres dan depression. Jemaat sekalian, masalah depresi itu tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran. Gak bisa, saudaraku. Gak bisa disembuhkan oleh obat-obat. Obat-obat kedokteran hanya bisa meredam, hanya bisa mencoba meringankan, membuat orang tersebut bisa tertidur, bisa tenang, itu, saudaraku. Nanti sewaktu-waktu dia bisa muncul lagi, namanya juga bahaya laten. Oke? Karena dia dari segi kedokteran hanya bisa membantu seperti itu, maka solusi handle untuk depression itu harus kita pahami. 90% grace of God, 90% adalah anugerah Tuhan, 10% adalah usaha manusia. Jemaat garis bawahi, penyelesaian tentang depression 90% grace of God, 10% human effort, 90% anugerah Tuhan, 10% usaha manusia. Obat, dokter, penanganan, semua harus lakukan. Harus dilakukan. 10% itu bukan tidak perlu, itu sangat penting. Jikalau seseorang sedang mengalami depression, sedang stres berat, tidak bisa dilayani tidak bisa dilayani lewat segi spiritual. Nggak bisa. Karena dia lagi tidak tenang. Butuh obat yang bisa menenangkan cara berpikirnya. Oke, jemaat sekalian. Jadi jemaat perlu diperhatikan, saya bukan expert di bidang itu. Tapi saya adalah orang yang mengalami masalah itu. Saudara, kalau ikuti kesaksian hidup saya, saudaraku, dari muda, saya faktor eksternal yang menyebabkan saya dari stres menuju depression adalah saya gagal dalam hidup saya.
Saya gagal sekolah, saya gagal kuliah. Kegagalan itu menghantui diri saya begitu kuat. Sehingga saya kehilangan masa depan, kehilangan cita-cita, semua habis, saudaraku. Maka saya terjun hidup di dunia orang malam pada saat itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, stres yang makin lama makin tinggi, sampai 4 tahun, itu mencapai puncaknya, saya masuk ke dunia depresi, teman sekalian. Saya alami itu. Sampai saya ngomong-ngomong sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri. Saya 5 tahap depresi yang saudara baca, yang saudara dengar di khotbah saya di seri 5 fase depresi itu. 5 fase itu saya sudah alami semua. Bahkan saya sudah mencoba untuk menghilangkan hidup saya. Tapi itu tidak terjadi karena Tuhan tidak mau saya. Tuhan masih mau saya hidup. Jemaat sekalian, saya alami semua itu. Sampai saya tidak pakai pakaian, satu pakaian pun tidak. Saya lari keluar dari rumah. Dan saya 1 tahun hidup di dunia rumah sakit jiwa. 1 tahun saya tinggal di situ. Jemaat perlu perhatikan. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, ketika kita menghadapi bahaya laten ini, saudara dan saya harus benar-benar mawas diri. Jangan pernah berkata, saya nggak alami itu. Saya nggak akan alami itu, Pak Pendeta. Amin, Tuhan pasti. Tunggu dulu. Dengarkan saya, jemaat sekalian. Ini orang yang sudah mengalami. Dengarkan saya. Faktor ekstra itu begitu besar. Saya sebut 1-2, saudara sudah kena. Oke? COVID. Papamu meninggal. Mamamu meninggal. Orang yang paling kamu sayang, begitu saja tinggalkan kami. COVID-19 membuat saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kehilangan harta, habis ludes, Pak Pendeta. Itu masalah stres dan depression tuh, saudaraku. Terjadi perceraian. Bisa saja kelihatan saudara fine-fine aja, happy-happy, tapi dalam hati, inside your soul, dalam jiwamu itu, siapa tahu. Mazmur mengatakan loh kitab tadi itu, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau gundah gulana dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Dari luar kelihatan kita tersenyum, dari luar kelihatan no problem, tapi di dalamnya ada suatu bahaya laten. Stres dan depresi itu, dia sedang bergelora seperti gunung Merapi yang lahar di dalamnya lagi menggelembung, lagi memanas. Suatu hari dia akan keluar mencapai puncaknya. Itu bahaya laten, depression dan stres itu, saudaraku. Simak dengan baik. So what shall we do? Kepada setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jemaat yang masih muda, yang sebaya, saudara banyak mengalami apa? Saya pun mengalami. Faktor eksternal itu sampai hari ini pun saya alami banyak sekali. Tapi how to handle, saya mampu menghandle diri saya. Jemaat perlu simak. Bukan berarti saya tidak mengalami stres dan depression, saudaraku. Saya sudah lewatin itu, oke? Saudara udah dengar kesaksian saya sudah lewatin. Tapi pada saat saya mengalami serangan jantung, pada saat harus operasi jantung di Penang, dengan biaya yang besar, harus cari di mana biayanya. Selanjutnya 1 tahun kemudian, saya mengalami pendarahan mata. Mata kanan ini buta, mata kiri tinggal 16%. Lihat HP aja nggak bisa. Lihat orang wajahnya putih semua, nggak kelihatan. Darah sini seperti pasir nutupin semua. Apakah itu tidak stres? Apakah itu tidak depresi? Saya stres, saya depresi. Tapi jemaat sekalian, saya tahu. Karena saya sudah pernah melewati fase-fase seperti itu. Saya bisa rasakan getaran itu. Malam-malam jam 3 subuh saya bangun, termenung. Saya tahu saya dalam depres, dalam tekanan yang berat, terancam buta, tidak ada pertolongan. Semua yang saya kerjakan akan menjadi sia-sia karena saya tidak bisa melakukannya lagi.
HP aja saya tidak bisa lihat. Makan aja saya tidak bisa masukkan ke mulut dengan pas. Harus ke toilet aja saya harus pegang-pegangan dinding, saudaraku. Yes, tapi I know. Wah, saya udah mulai masuk ke seperti ini. Saya tahu bagaimana cara handle-nya. Saya mengerti cara handle-nya. Dari sekian lama pelayanan saya, Pendeta Anthony Chang ini, saya melayani banyak orang depression. Ada beberapa dari mereka itu atas anugerah Tuhan, Tuhan pakai saya untuk menyembuhkan mereka. Salah satunya seorang ibu datang kepada saya. Ibu ini sudah 7 tahun dia mengalami depression. Faktor eksternalnya adalah bitterness dalam rumah tangga, kepahitan dalam rumah tangga, akar pahit dalam rumah tangga, tentunya terhadap kepada suami dan kepada anak-anak. Jadi ibu ini ketemu saya, bibirnya gemetar-gemetar, saudaraku ngomongnya gini, bibirnya gemetar-gemetar. Dia mengatakan, setiap kali saya bangun di tempat tidur pagi, saya pingin sekali Pak Pendeta, gak mau bangun lagi. Saya pingin kalau boleh tidur terus dan gak usah bangun lagi. Saya lihat ibu ini, kasihan sekali, Pak Pendeta, apapun saya punya, rumah, harta, kehidupan, dan kurang satu pun. Perjalanan mau ke luar negeri, kamu kemana, anak, cucu saya punya. Tapi saya kalau bisa, tidak mau bangun lagi dari tempat tidur. 7 tahun mengalami depression. Sampai ngomongnya suaranya pun gemetaran. Tangannya gemetaran. Saya tolong ibu itu. Hatiku sangat terharu. Karena saya tahu yang demikian. Aku alami itu. Saya tuntun ibu itu. Saya ajarin dari segi bagaimana memahami faktor eksternal itu. Saya ajarin dia bagaimana memahami faktor internal dia. Dan Injil Matius pasal 6 itu, mengapa engkau khawatir? Tuhan mengajar kalau khawatir cukup 1 hari saja. Besok masih ada kekhawatirannya. Masalah spiritual harus saya ajarkan kepada ibu ini. Perlahan tapi pasti, slowly but sure. Dalam waktu setengah tahun, ibu ini sembuh depresinya. Gak makan obat lagi dia. Dia sembuh dengan kalimat mengatakan, kok saya bodoh ya Pak Pendeta? Kok saya bodoh ya? Kenapa dulu aku seperti ini ya? Dia sembuh, saudaraku. Tidak butuh obat. Happy life dia bisa menjalani. Bahkan tekun dalam belajar Alkitab. Rohannya makin tinggi. Terpujilah nama Tuhan. Faktor eksternalnya bisa dia pahami dengan baik. Mengapa harus terjadi seperti ini? Faktor internalnya, her soul, jiwanya, gunda-gulanya. Saya ajarin dia untuk berharaplah kepada Tuhan. Kitab Mazmur tadi. Berharaplah kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyi untuk Tuhan pun suatu spiritual, suatu cara menyembuhkan orang yang sakit stres dan depresi, saudaraku. Iya, nyanyi rohani menyenangkan jiwa. Kata kitab Mazmur tadi itu. Ibu ini sembuh dalam 6 bulan. Dan bisa hidup happy life. Yang kedua, waktu saya melayani di kota Surabaya, selesai khotbah, datanglah suami istri membawa 1 anaknya. Anak itu umur sekitar 27 tahun, 26-27 tahun. Duduk ketemu saya, anak itu begini. Gemetar. Kurus sekali, gemetar. Kenapa anaknya, Bu? Anak saya depression, Pak. Hidupnya gagal, Pak. Kuliahnya terancam bubar, Pak. Dia suka pelayanan juga terancam pelayanan. Dan pacarannya pun jadi berantakan semua, Pak. Oke. Buat schedule. Pertemukan setiap kali saya ke Surabaya. Pertemukan anak ibu kepada saya. Harus ditolong. Oke. Bapak ibu harus konsisten. Bapak ibu harus dulu bicara dengan saya. Saya ingin sekali mengetahui latar belakang penyebab daripada kenapa anak ibu seperti ini. Jadi saudara sekalian, ketika menghandle masalah stress dan depression kepada diri sendiri dan kepada orang lain, saudara perlu mempelajari background. Saudara harus tahu kenapa saudara khawatir, kenapa saudara gelisah terus,
Bahkan kenapa saudara menjadi ngomong sendiri, track you punya background, latar belakangnya, penyebabnya apa, harus temukan itu. Waktu kita melayani orang juga begitu. Orang yang sakit itu saya tidak butuh. Saya butuh orang yang paling dekat. Saya harus tahu dulu sejarah hidupnya. Faktor penyebab orang ini seperti ini apa? Sudah berapa lama terjadinya? Sudah berapa lama? Apa penyebabnya? Jadi ketika anak Surabaya datang kepada saya tangani kira-kira 1 tahun. Sembuh dia, saudaraku. Sembuh dia. Sembuh total. Obat pun sudah tidak butuh lagi. Sekarang kuliahnya pun sudah selesai. Udah dapat gelar sarjana. Bahkan sudah kerja. Bahkan sudah mandiri. Dan akan menikah. Berpujilah nama Tuhan, saudaraku. Saya orang depression. Saya orang bekas orang sakit jiwa. Tapi Tuhan pakai bisa memahami, mengerti dengan air mata, dengan hati, melihat gejala yang terjadi seperti itu. Dan Tuhan pakai cara saya, tangan saya, pengalaman saya, air mata saya, penderitaan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu jemaat sekalian, ketika melihat terjadinya WhatsApp dari jemaat, melihat terjadi di Texas itu, hatiku seperti miris rasanya. Karena saya tahu kenapa seperti itu. Dan banyak faktor yang terjadi, banyak lagi kasus yang terjadi di alam semesta ini. Termasuk yang saudara alami sekarang. Dengan air matamu yang tak sulit, yang sulit engkau lukiskan dengan kata-kata lagi. Hanya dengan air mata, dengan penderitaan. Bahkan kau tidak berani berkata kepada siapapun. Kau di kamar sendiri, tertekan jiwamu. Dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sayang engkau. Tuhan Yesus cinta engkau. Tuhan mau engkau bisa memahami hidup. Tuhan mau mengajar engkau bagaimana handle masalah stres dan depression itu. Supaya ia tidak menjadi gunung Merapi yang siap untuk meledak suatu saat. Itu bahaya laten yang sangat berbahaya bagi jiwa kita. Muncul nanti baru kelihatan. Terjadi ini. Kok seperti ini ya? Itu tidak pernah terjadi mendadak. Yang di Texas itu tidak pernah terjadi mendadak. Faktor pencetusnya itu sudah lama itu, baru kelihatan munculnya, eksplosinya seperti itu. Dan perhatikan hidupmu. Jangan pernah menganggap remeh masalah stres dan depression. Jangan pernah. Kalau sampai itu sudah terjadi, kita harus tangani dengan baik. Datanglah kepada Tuhan. Hiduplah dengan firman yang Tuhan kasih. Pahami setiap firman itu dengan baik. Memang tema ini tidak cukup sampai di sini. Penjelasan tentang bagaimana melayani orang seperti itu dan melayani diri itu perlu penjelasan yang lebih lanjut. Tapi khotbah kita tidak boleh terlalu panjang karena jemaat nanti letih untuk mengikutinya. Hanya sebagai suatu pengembangan wawasan, memahami konteks hidup kita, betapa berbahayanya bahaya laten stres dan depression. Bagaimana jemaat sekalian? Coba perhatikan diri masing-masing. Hari ini engkau melihat aku berkhotbah. Kau lihat semangatku. Kamu lihat kesungguhanku. Kamu lihat rohku yang menyala. Jemaat sekalian, bukan berarti aku tidak punya masalah. Bukan berarti aku tidak punya masalah. Saya belum bisa kemana-mana. Karena saya belum vaksin. Mata kanan buta. Mata kiri ini 80% penglihatannya. Belum bisa vaksin karena khawatir kalau vaksin terjadi kekentalan darah bisa menyebabkan kembali retina matanya pendarahan. Jadi saya harus menunggu waktu yang cukup lama. Tapi saya bisa handle hidup saya. Saya bisa menangani, saya bisa antisipasi. Saya punya signal tentang stres depression itu sudah terlatih, jemaat sekalian. Kalau begini saya sudah tahu bagaimana menanganinya. Kata kunci dari khotbah hari ini. Semakin sulit, semakin bahaya, semakin terancam, semakin sulit hidup ini, semakin banyak tantangannya, kau harus semakin kuat dekat sama Tuhan. Semakin kuat mendekat kepada Tuhan. Inilah sebenarnya suatu solution ya, untuk depresi yang amat jitu. Obat nanti suatu hari dia akan hilang sendiri. Ketika saya keluar dari rumah sakit jiwa, saya masih makan obat. Ketika saya masih kerja 1 tahun, perusahaan saya masih makan obat.
Ketika saya sekolah Alkitab malam, saya masihkan obat. Tapi pada saat sudah masuk sekolah pendeta, dengan banyak tugas-tugas belajar tentang Alkitab, pagi siang terlampau capek, malamnya saya sudah tidur. Setelah itu saya nggak tahu lagi obat saya kemana. Sampai hari ini tidak pernah lagi makan obat stres atau depression, saudaraku. Never. Karena saya tahu bagaimana handle-nya. Ingat kalimat saya, depression itu 90% anugerah Tuhan kesembuhannya. 10% usaha manusia. Makanlah obat, carilah psikolog, carilah psikiater, itu penting. Jemaat sekalian, itu penting sekali. Itu penting sekali. Obat harus makan dulu. Nanti baru lewat penerapan masalah kerohanian dalam hidup. Pelan-pelan diajarkan, pelan-pelan ditanamkan, sampai dasarnya kuat. Sampai dasarnya kuat. Setelah dasarnya kuat, engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Kau akan bisa melayani orang yang mengalami depression. Jemaat sekalian, perhatikan setiap hidupmu. Mungkin kamu dengar khotbah ini, air matamu sudah turun, ya. Karena kamu rasa sekali, kamu seperti ditembak oleh saya. Kamu seperti hatimu seperti diperhatikan, hatimu seperti disentuh oleh firman hari ini. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau gundah gulana dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, karena sumber kekuatan kita. Pahamilah masalah yang kau hadapi, sandang, pangan, papan, masa depan, cita-cita, semua ada di situ. Dan ingatlah Tuhan mengatakan, tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Hidup ini lebih penting daripada makanan. Tuhan memberikan contoh yang paling bagus. Bunga bakung di ladang, begitu indah. Tuhan buat itu. Salomo aja, Raja Salomo pakainya tidak seindah itu. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi engkau dan saya. Di tengah air mata, kekecewaan. Kau pikir Tuhan pergi? Never. Tidak pernah. Tidak pernah. Tuhan berkata, kalau kamu khawatir, cukup hari ini saja. Karena masa depanmu ada di tangan Tuhan. Kamu tidak usah. Yang di depan-depan itu belum tahu apa bentuknya. Kamu khawatir terlampau besar hari ini. Buat apa? Kekhawatiran itu tidak menyelesaikan apa-apa. Kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran itu hanya menimbulkan bahaya laten, stress and depression. Mari jemaat, kita tundukkan kepala sebentar. Tundukkan kepalamu. 1 menit engkau berdoa. Saya tidak tahu apa yang kau alami dalam faktor eksternal. Saya tidak tahu. Luka hatikah? Akar pahitkah? Bitterness-kah? Perceraiankah? Pailit-kah? Jobless-kah? Sengketa dengan keluarga? Tertekan jiwamu kah? Kehilangan pacar, kehilangan cita-cita, kehilangan masa depan. Sakitkah? Sakit yang tak kunjung sembuh. Semua faktor eksternal itu engkau sendiri memahami. Lihat tuh air matamu. Lihat itu jeritan jiwamu itu. Tuhan hari ini perhatikan. Tak bisa lari dari hadapan Tuhan. Tuhan sedang memperhatikan engkau. Naikkan doamu. Menjeritlah hatimu kepada Tuhan. Kasih tahu dia masalahmu. Kasih tahu problem dan minta hikmat dari Tuhan. Kau mampu menghandle dengan baik. Segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan kepadamu. 1 menit, silakan berdoa. Tuhan sedang melihat. Tuhan sedang berdiri di depanmu. Tuhan sedang memperhatikan hatimu berkata-kata. Tuhan sedang melihat air matamu yang hampir tertumpah. Tuhan melihat engkau menahan emosi.
Tuhan melihat engkau terkurung oleh tekanan dalam jiwamu. Tuhan melihat engkau menyimpan bara dalam hidup. Tuhan melihat engkau seperti gunung Merapi yang sedang menyimpan lahar yang bergelora. Tuhan ingin pulihkan. Tuhan ingin mengajar. Tuhan ingin mendidik. Tuhan ingin meneguhkan. Perhatikan dirimu. Tuhan Yesus, zaman bergolak, dunia bergelora, hidup suka duka silih berganti, berbagai tekanan menghimpit kehidupan manusia, sehingga engkau lihatlah Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat, apa yang terjadi kehidupan di Texas. 19 anak-anak kehilangan, orang tua mereka beratap sedih. Kau lihatlah bencana alam menyebabkan banyak stres dan depression. Kau lihatlah begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan masa depan. Tuhan Yesus, termasuk kami hari ini yang berdoa, ampuni segala dosa kami. Layakkan kami boleh berseru kepada Engkau. Tangan Tuhan menuntun kami, meneguhkan iman kami, membawa kami ke jalan yang Tuhan mau. Pada saat air mata kami turun, hapuslah air mata kami ya Tuhan. Pada saat hati kami gelisah, tenangkan jiwa kami ya Tuhan. Pada saat kami tidak tahu harus buat apa lagi, Tuhan buka jalan buat kami. Pada sekali berseru, dengarkanlah kami ya Allah kami. Dengarkanlah kami. Kepada mula kami berharap, Tuhan kami Allah kami. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Hamba berdoa, letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Teguhkan mereka. Teguhkan mereka di perjalanan yang harus mereka arungi. Dengan senyum, tawa, air mata, suka dan duka. Teguhkan mereka ya Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, selalu melihara domba-dombanya. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa bekerja, meneguhkan, memimpin ke dalam kebenaran yang terus dalam kitab suci untuk kami hidup selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.